Selamat siang teman-teman semuanya. Sambil kita menunggu teman-teman lain untuk join, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang baru gabung, tenang aja, karena nanti webinar ini kita rekam, jadi nanti teman-teman masih bisa akses juga melalui YouTube, dan juga link dari rekaman ini juga akan kita kirim ke teman-teman semuanya. Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya dari Avana Indonesia. Kali ini akan membantu teman-teman untuk membawa webinar kali ini. Jadi kita ada Avatalk pada tanggal 20 Desember jam 2 siang dengan topik peluang 2021 jualan nggak perlu pakai modal. Teman-teman, mungkin sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk gabung, mungkin bisa dipikirkan juga kira-kira pertanyaan apa sih yang bisa ditanyakan di webinar ini gitu. Nah, siang ini teman-teman kita punya serangkaian acara inspiratif dan informatif. Nanti kita akan diskusi dan berbagi informasi dengan para narasumber kita. Oke, kita diskusi dan sharing. Apakah itu saja? Tentu saja tidak, teman-teman. Nanti kita juga ada produk demo dari Avana Indonesia. Jadi teman-teman yang tertarik nih tentang fitur Avana dan bagaimana untuk buka toko di kita, nanti kita ada penjelasannya di penghujung acara. Kita juga akan berbagi informasi menarik dan beberapa kejutan yang pastinya teman-teman nggak boleh lewatin. Seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman pasti penasaran tuh, apa sih Avana ini? Jadi siapa sih Avana ini? Terus ngapain ngadain Avatalk? Jadi gini teman-teman, Avana ini adalah platform social commerce untuk mendukung para pelaku bisnis dengan mengoptimalkan penjualan melalui website. Apakah cuma website? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi Avana ini juga melakukan pengoptimalan penjualan melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan juga Telegram. Nah, kita di Avana menggunakan inovasi teknologi terbaru dan sistem yang terintegrasi dengan sosial media. Jadi Avana ini sebenarnya telah membantu lebih dari 100.000 pelaku usaha yang ingin mengoptimalkan brand mereka dan mengotomatisasikan kemampuan bisnis mereka secara online. Nah, teman-teman udah tahu tuh apa itu Avana. Nah, teman-teman sekarang penasaran Avatalk itu apa? Jadi, teman-teman, Avatalk ini merupakan event bulanan Avana Indonesia. Jadi nanti konsep dari Avatalk ini bersifat talk show atau panel discussion. Jadi kita mengundang pembicara-pembicara yang hebat, yang sesuai dengan bidangnya, nanti akan membicarakan mengenai topik bisnis. Jadi nanti kita akan sharing, berbagi informasi, berbagi ide menarik kepada teman-teman semuanya. Nah, topik-topik yang kita pilih memang topik-topik yang menarik nih teman-teman, yang bisa diterapkan langsung di dunia nyata, khususnya untuk di tahun ke depan. Jadi teman-teman terus pantengin sosial media Avana untuk mengetahui kapan nih Avatalk berikutnya akan kita adakan. Seperti itu teman-teman. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, mungkin teman-teman juga penasaran kenapa Avana Indonesia memilih topik peluang bisnis 2021 jualan nggak perlu pakai modal. Jadi gini teman-teman, sebenarnya latar belakangnya adalah kita lihat perempuan dewasa ini terkadang dituntut menjadi tangguh dan serba bisa dalam hidupnya. Jadi baik itu perempuan single nih teman-teman, atau sudah menikah, banyak yang memilih menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Dan mereka ini mencoba juga untuk mandiri secara finansial. Namun menjadi karyawan kadang ada fase merasa jenuh nih teman-teman, apalagi di tengah pandemi saat ini, yang perekonomian yang kita tahu menjadi sektor yang paling terdampak dan menyebabkan terjadinya penurunan efisiensi di beberapa perusahaan. Dan yang mirisnya nih teman-teman, yang sekarang kita alami, yang mungkin kita sudah dengar di berita-berita bahwa tingkat pengangguran semakin meningkat. Nah, ketika situasi ekonomi ini mulai berbenah nih teman-teman, menyongsong tahun baru yaitu di tahun 2021, kegiatan offline ini sudah mulai diperbolehkan. Jadi beberapa batasan-batasan juga sudah mulai dilonggarkan, dan perkantoran nih teman-teman semuanya yang kerja kantoran mungkin sekarang sudah lebih intens juga untuk datang ke kantor. Nah, kebiasaan para pelaku bisnis ini yang sudah mulai terbiasa dengan aktivitas online ketika masa pandemi memberikan nuansa baru dan persaingan atau kompetisi baru di bisnis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah apa yang akan terjadi ketika pelaku bisnis lama mulai berkompetisi dengan pelaku bisnis yang baru. Terus juga bagaimana nih peluang bisnis wanita dalam persaingan di tahun 2021, dan yang paling penting adalah trik dan strategi yang wajib dilakukan untuk menjadi pelaku usaha, terutama womenpreneur sukses di tahun depan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini
nanti akan dijawab melalui webinar ini, teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman ada juga pertanyaan yang menarik nih, nanti bisa disampaikan juga melalui Q&A. Nah, tanpa lama-lama lagi, mungkin saya akan memperkenalkan untuk pembicara kita kali ini. Jadi, kita ada dua pembicara hebat nih, teman-teman. Jadi kita ada Mbak Anissa Fadilatu. Mbak Anissa ini adalah founder dan CEO dari Hara & Co. Mbak Anissa, selamat siang. Siang, halo Selamat semuanya. siang, Mbak. Ya, selamat siang, Mbak Anissa. Mbak Anissa, kabarnya gimana, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih banyak Mbak ya sudah hadir dan mau berbagi informasi sama kita. Jadi Mbak Anissa Fadilatu ini adalah founder dan CEO dari Hara & Co, teman-teman. Nah, selain founder dan CEO dari Hara & Co, Mbak Anissa juga merupakan bintang iklan, model, dan public figure. Terus juga Mbak Anissa ini adalah pemilik dari Love Cosmetic. Selain itu juga Mbak Anissa juga akan meluncurkan bisnis di tour dan travel di 2021. Wah, itu menarik sekali teman-teman. Nanti bisa teman-teman gali di pertanyaan kira-kira tour and travel ini seperti apa gitu. Nah, kita lanjut lagi ke pembicara kita kedua, yaitu Mbak Quinseka Asionela. Jadi Mbak Quinseka ini adalah Country Manager Avana. Mbak Quinseka, selamat siang. Halo, siang semuanya. Siang, Tenisa. Hai, siang Kak Jessa. Halo. Mbak Quinseka, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dan sharing di sini. Mbak, kabarnya gimana nih Mbak siang ini? Luar biasa ya, mau tutup tahun bawaannya mau libur. Oh, iya, teman-teman, Mbak Quinseka ini selain country manager di Avana, Mbak Quinseka ini juga profesional marketer nih, teman-teman. Jadi Mbak Quinseka ini sudah lama berkecimpung di dunia marketing selama 8 tahun. Lumayan nih, teman-teman, 8 tahun. Jadi Mbak Quinseka ini merupakan seorang yang profesional di ATL dan BTL, terus juga untuk brand campaign, terus digital conventional marketing aktivasi, dan public relations. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan tentang expertise ini nanti bisa langsung disampaikan melalui webinar ini ataupun teman-teman bisa langsung kontak langsung Mbak Queen Sekanya sendiri gitu atau enggak langsung kontak langsung ke Mbak Anisanya. Nah, oke, kita sudah mengetahui nih sedikit gambaran dari pembicaranya. Mungkin kurang afdol kalau kita nggak gali lagi melalui pertanyaan nih teman-teman ya. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi diskusi. Nah, pertanyaan pertama nih untuk kedua pembicara kita hebat pada siang ini. Mungkin boleh diceritain dikit latar belakang dari Mbak Anissa dan Mbak Quincesa, apa yang sedang ditekunin sekarang, dan kira-kira selain usaha mungkin ada kegiatan yang sedang dijalankan. Silakan, mungkin bisa dari Mbak Anissa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Senang banget bisa gabung di Avana ini, Alhamdulillah. Buat yang baru gabung, kenalin, nama aku Anissa Fadilatu, sering dipanggil Sasa. Untuk teman-teman yang baru gabung, terus ada teman lama aku juga, ada guru juga. Halo semuanya, di pandemi ini udah lama banget gak ketemu, sekarang alhamdulillah ketemunya bisa di acara Avana Talk. Makasih ya Avana. Aku juga mau cerita sedikit tentang awal mula aku bisa jadi ada Hara & Co. Nah, jadi dulu tuh zaman aku sekolah bermulai dari aku sebagai reseller. Nah, jadi dulu tuh aku reseller kosmetik dan dulu tuh kan gak secanggih sekarang ya. Jadi dulu aku mulai ngumpulin uang dulu. Ingat banget modal aku cuman 200.000 dulu tuh, dan aku itu cari-cari toko yang bisa aku ambil barang, beli barang dengan harga yang murah. Baiknya waktu itu ada cici-cici yang punya toko, aku bilang, "Ci, aku lagi jualan nih di sekolah," gitu kan. Karena aku dulu masih sekolah kan, aku SMK, di SMK Angkasa 2 dulu. Terus aku, "Ci, aku mau jualan, cuman punya 200.000," aku bilang gitu. "Aku boleh nggak bawa beli barang Cici, tapi Cici kasih harga aku reseller ya," gitu kan dulu. Nggak ada tuh dulu kayak di Instagram, karena Cici yang punya toko gede pun dia belum jualan di Instagram, website, segala macam belum. Jadi kalau ada temen aku, pesanan temen aku,
aku harus datang ke tokonya dulu. Meskipun belum ada kepastian juga sih barang pesanan teman-teman aku sekolah tuh ada apa enggak gitu. Jadi gambling banget dulu tuh. Pokoknya aduh itu aku bermulai dari kalau nggak ada di toko ini aku cari lagi. Pokoknya nyariin barang orderan dari teman-teman sekolah aku. Pokoknya harus ada karena itu cuan banget. Jadi pas zaman SMA tuh aku udah mikirin wah ini cuan nih lumayan buat tambah-tambahan bekal sekolah atau beli sesuatu barang gitu kan. Nah, abis itu berjalan beberapa tahun, aku sengaja tuh karena aku lihat kayak, wah aku pengen ya punya toko kayak Cici juga gitu kan. Habis itu aku nggak pernah tuh, keuntungan aku nggak pernah aku jajanin lagi tuh. Udah aku nggak akan pakai hasil untung aku gitu, laba aku nggak akan mulai dari sekarang aku mau kumpulin uang aku mau terus banyakin barang. Nah, akhirnya di situ dikit-dikit aku ngumpulin barang tuh ya. Mulai tuh barang aku banyak. Jadi kayak di kelas tuh aku bisa ada pajangan gitu, ini aku punya barang baru nih. Gitu kan ke teman-teman, aku punya barang baru nih. Mulai banyak yang beli di sekolah. Habis itu ngumpulin dan kebetulan pas lulus sekolah itu aku jadi bintang iklan juga. Nah, dari situ aku makin kayak, wah kayaknya nih hasil aku jadi model, aku bisa nih beli etalase gitu kan. Terus aku gerak tuh sendiri, aku nggak bilang-bilang ke teman karena waktu itu, aduh aku malu aku bilang gitu ya kalau harus ngajak-ngajakin dan ngerepotin temen, ya udahlah aku cari, aku dapat uang, terus aku datangin tukang etalase, tanya-tanya harga, terus ternyata cukup tuh, aku beli dulu etalase satu. Terus hasil dari aku jualan, aku yang dikumpulin itu dibeliin barang lagi. Akhirnya hampir setahun tiba-tiba aku lihat, nih kayaknya ini barang aku udah lumayan nih, udah bisa dipajang gitu kan. Padahal pas aku lihat kalau sekarang ya Allah aku dulu bermulai dari toko ya ampun ini barangnya juga apa nggak lengkap gitu. Tapi waktu itu aku pede aja gitu karena udah pengen punya toko. Akhirnya alhamdulillah aku punya toko pertama aku di Love Cosmetic itu, alhamdulillah makin sini pengen punya produk. Pokoknya step by step aku ngerasain dari mulai reseller, terus aku punya toko kecil-kecilan, sampai alhamdulillah beberapa bulan aku buka toko, booming deh toko aku. Nah, habis itu dengan berjalannya waktu, aku juga mulai di 2020 awal aku mulai buka Hara & Co butik. Nah, dan Hara & Co butik itu produknya itu aku mulai di baju-baju Thailand, baju-baju Bangkok kan. Nah, ternyata baru aja mulai nyemplung ke bisnis itu, tiba-tiba ada corona. Kebayangkan kayak aku lagi semangat-semangatnya bisnis, aku udah pergi ke Thailand, tapi aku nggak just tip. Aku percaya diri aja, bismillah, aku dulu pernah bikin dari reseller, jual ngambil-ngambil barang ke orang sampai aku punya toko, bismillah aku ngemodal, gambling juga sih kayak aku belanja aja barang. Kalau just tip beda ya, kalau just tip itu kan udah ada orderan, nanti kita pulang udah ada yang punya. Kalau aku kan kayak udahlah bismillah aku pilih baju-bajunya semua, pulang ke Indonesia, itu masih belum ada butik yang emang benar-benar layak ya, masih cuma ada meja doang sama gantungan. Aku promosiin di Instagram juga, pokoknya aku di WA segala macam. Nah, akhirnya itu laris banget. Nah, untuk pokoknya 3 minggu ke depannya aku balik lagi ke Thailand. Pas pulang udah corona, terus aku mikir baru mulai ini udah tiba-tiba corona aja nih, kayak gitu kan. Aku harus jualan apa gitu kan, sedangkan tempat udah aku siapin, nggak mungkin dong aku langsung berhenti gitu aja. Akhirnya aku muter otak dari situ, dan memutuskan untuk bismillah lagi, kayaknya aku harus produksi sendiri. Dan itu tantangan produksi sendiri, dengan harus kita stok segala macam, itu memang agak rumit sih, tidak mudah ya. Jadi sambil belajar terus, dan alhamdulillah aku bisa bikin produksi baju sendiri sekarang, sambil nungguin abis corona kan, kayak gitu. Dan buat selanjutnya juga aku ada yang terbaru ini kan udah bergabung nih sama Avana online store, dan aku juga mau bikin di 2021 ini produk-produk terbaru lagi setelah kemarin agak up and down gitu di corona. Pokoknya 2021 kita harus punya produk-produk baru lagi, apalagi aku udah gabung sama Avana ini, penjualannya pasti makin kenceng
Insya Allah pasti ya, karena udah support banget sama semua sosial media, dan aku nggak usah repot-repot lagi kayak mikirin segala macam, pokoknya udah nggak ribet lagi bareng Avana gitu. Terima kasih banyak Mbak Anissa, tadi penjelasannya sangat-sangat bagus, terus juga ada lika-liku perjalanan usaha nih dari awal. Nah teman-teman merangkum sedikit, jadi Mbak Anissa ini memulai usaha tuh dari reseller teman-teman, jadi reseller toko kosmetik dari kecil, terus kemudian memulai dengan jualan barang-barang kecil-kecilan sampai membangun toko juga masih kecil-kecilan juga, yang akhirnya beruntungnya booming dan menjadi besar sampai sekarang ini. Terus juga akhirnya di tahun 2020 Mbak Anissa juga mendirikan brand yang well known sekali nih menurut saya. Jadi brandnya tersendiri adalah Hara & Co. Cuman krisis datang nih teman-teman, pandemi yang kita tahu menyulitkan semua usaha gitu. Cuman dari Mbak Anissa sendiri tidak menyerah gitu saja teman-teman. Mbak Anissa juga tetap atur otak untuk kira-kira strategi apa untuk mengatasi krisis ini. Salah satunya adalah dengan mengeksplor terus produk-produk baru dan juga di akhir ini kolaborasi dengan Avana Indonesia. Terima kasih Mbak Anissa. Berikutnya saya mau tanyakan ke Mbak Queen Seka nih. Mbak Queen Seka gimana untuk latar belakangnya atau usaha yang sedang dijalani sekarang? Sama mungkin tambahan pertanyaannya adalah ketika Avana Indonesia berkembang bareng bersama Hara & Co, itu prosesnya seperti apa nih Mbak dari kacamata Avana Indonesia? Silakan Mbak Queen Seka. Oke, halo Teh Nisa. Aduh, luar biasa feedback-nya tadi, ceritanya benar-benar sangat inspiratif gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya kesibukannya sekarang apa, itu lebih building team di Indonesia sendiri, karena Avana ini kan semakin berkembang setiap tahunnya gitu ya. Jadi memang pada saat sekarang ini kita juga lagi sibuk untuk megang beberapa brand gitu di Indonesia. Kalau secara Avana seperti itu, tapi kalau secara personally, jujur aku tuh mungkin bergeraknya sama kayak cerita Teh Nisa dulu, lebih ke reseller, dropship gitu. Aku belum di stage yang benar-benar confident untuk buka sendiri gitu ya. Tapi aku mau mempelajari dulu kira-kira kalaupun aku menjalankan sistem reseller ini, prosesnya seperti apa yang harus aku pelajari dan sebagainya gitu. Tadi kalau ditanya gimana Avana mendampingi brand Hara & Co ya, sampai sekarang gitu, gimana caranya kita helping brand-nya Teh Anissa ini untuk lebih berkembang secara digital gitu ya. Jadi dari pertama kita coba provide secara brand identity melalui channel official web store, di mana dari end user kalau mau beli bisa langsung akses ke sana. Kemudian karena kita social commerce, jadi web store-nya ini sudah automated integrasi dengan Facebook dan Instagram Shop. Kalau sekarang kan brand kalau nggak connect ke Instagram tuh gimana gitu ya. Jadi kita coba support dari segi channelnya Instagram ini gitu. Kemudian step terakhir itu mungkin kita akan coba perbanyak reseller dari Hara & Co sendiri, dan kita akan bikin campaign gimana caranya brand Hara & Co ini memang mendapat interest yang lebih besar dari market gitu. Karena kalau sekarang brand itu pasti mindset-nya di marketplace gitu, tapi kita pengen coba nih menjamah ranah-ranah channel yang lain untuk promosi si brand ini gitu. Jadi memang potensial buyers-nya lebih banyak, potensial reseller-nya juga lebih banyak. Jadi memang bertahap sih kalau dengan Avana. Kita tahu dulu produknya, kategorinya apa, reseller-nya seperti apa, profile customer-nya seperti apa, itu juga udah banyak ngobrol dengan tim Hara & Co gitu ya. Jadi kedepannya pun kita pengen Hara & Co ini akan lebih besar, harapannya di tahun 2021 banyak reseller yang join, kemudian market share-nya juga lebih besar, profit-nya lebih banyak, cuan lah ya next year. Amin, amin Mbak. Iya, terima kasih banyak Mbak Queen Seka. Jadi untuk merangkum sedikit, jadi Mbak Queen Seka ini juga memulai dari reseller sama kayak Teh Nisa gitu. Terus juga sekarang sibukannya sedang nge-develop Avana, sedang merangkul lebih banyak brand lagi untuk dikembangkan bersama. Terus juga Mbak Queen Seka ini juga
yang kiat-kiat yang dilakukan untuk menggandeng Hara & Co adalah dengan memperbanyak peluang untuk para reseller untuk join di Hara & Co, dan juga dengan tujuan akhirnya adalah berkembang bersama agar lebih besar gitu. Nah, ini dengan tujuan ini tentu saja teman-teman bisa lihat bahwa Avana ini betul-betul menggandeng para brand, termasuk brand Hara & Co gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, saya penasaran nih Mbak, jadi dari Mbak Anissa dan Mbak Queenseka, kira-kira definisi Mbak Anissa dan Mbak Queenseka terhadap womenpreneur ini seperti apa? Jadi kalau dari kacamata saya bisa melihat Mbak Anissa dan Mbak Queenseka ini adalah seorang womenpreneur gitu. Nggak hanya womenpreneur, tapi merupakan womenpreneur sukses. Nah, mungkin menurut dari Mbak Anissa dan Mbak Queenseka seperti apa nih untuk istilah womenpreneur? Silakan. Teh Nisa dulu boleh. Kalau menurut aku, womanpreneur itu pastinya harus seorang perempuan ya. Masa ya womanpreneur ada jakunnya? Womanpreneur itu pastinya perempuan yang keren banget, yang hebat, pantang menyerah. Womanpreneur ini adalah seorang wanita yang memiliki cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak seperti entrepreneur. Nah, aku juga mau ngasih tahu kalau sharing juga kalau menurut aku womanpreneur itu terbagi menjadi 4 level ya. Yang pertama itu business internship atau sederhananya itu dibilangnya magang bisnis. Nah, contohnya itu apa sih bisnis internship itu? Nah, contohnya itu pertama reseller. Reseller itu kayak yang awal aku dulu jalanin, aku bermula dari reseller. Yang kedua ada reseller, dropship, affiliate itu sama ya. Nah, yang kedua naik lagi di level dari reseller, bisnis manager, yaitu manajer bisnis. Manajer bisnis itu udah kayak mengelola reseller, jadi namanya itu ada agen, distributor, atau stokis. Jadi dia udah bisa mengelola di bawah-bawahnya tuh ada punya reseller gitu kan. Nah, yang ketiga adalah business owner atau pemilik bisnis yang alhamdulillah sekarang aku udah ada di step ini nih. Tapi aku udah mulai juga kan dari step pertama itu level 1 jadi reseller dulu, terus aku juga ngalamin tuh di business manager atau jadi agen atau distributor. Yang ketiga ini business owner atau pemilik bisnis. Nah, dan yang keempat itu ada level paling tertinggi yaitu investor, yaitu seseorang yang menginvestasikan uangnya ke suatu bisnis, ke pemilik usaha untuk dikembangkan. Nah, ini step tertingginya dan ini juga cita-cita aku sekarang. Jadi, setelah sukses bareng Avana ini di business owner ini, Hara & Co, Love Cosmetic, terus ada Hara & Co Studio juga ya, aku lupa tuh nggak ceritain Hara & Co Studio, terus nanti juga ada Tour and Travel, apalagi di 2021 ini kan aku mau bikin setelah kemarin agak murung ya karena COVID, harus bangkit lagi, kita harus semangat lagi cari cuan, punya produk-produk yang bagus, yang inovatif, harganya juga bersaing. Nah, pokoknya di 2021 nih harus ngegas lagi cari cuan. Insya Allah ke depannya bisa jadi investor. Itu kalau menurut aku. Coba. Ya, coba dari Mbak Queenseka seperti apa nih? Mungkin juga bisa dijelaskan juga struggle-nya seorang women untuk menjadi womanpreneur sukses, Mbak Queenseka. Silakan. Oke. Kalau struggle sih pasti banyak ya, karena wanita ini tuh identik dengan perasaan, dengan emosional, dengan role-nya yang lebih banyak dari pria gitu ya. Jadi struggle sendiri bisa dibilang lebih ke arah kesulitan membagi prioritas gitu ya. Ada kalanya perempuan role-nya jadi ibu, jadi istri, atau jadi karyawan kantoran gitu. Kemudian di sini kan kalau kita pengen mulai bisnis, kalau role-nya itu adalah sebagai womanpreneur, kita butuh komitmen gitu ya. Jadi saya mau bisnis gitu, tapi saya juga mau ngurus anak, misalnya anak saya ada 3, atau saya suami saya ada 5 gitu ya misalnya. Jadi
harus perlu komitmen dulu nih berapa persen sih dalam daily activity saya mau urus bisnis misalnya pagi sampai sore ke malam saya udah stop gitu, saya udah benar-benar full time ke keluarga gitu. Saya Sabtu Minggu misalnya urus barang-barang reseller gitu kan, Senin sampai Jumat saya kerja gitu. Jadi perlu adanya komitmen di situ karena struggle ini dihadapi oleh semua perempuan gitu, bahkan yang pengangguran pun misalnya nggak ada kerjaan sama sekali, pengen jadi womanpreneur ya, dia kudu provide waktu gitu. Kemudian kadang perempuan itu struggle-nya terlalu emosional atau moody gitu ya bahasanya. Jadi kesel sedikit, ada angka jelek gimana langsung barbir-bur gitu kan. Padahal harusnya kalau secara profesionalitas dalam bisnis kan nggak pakai perasaan gitu ya. Jadi lebih mengesampingkan personal reason gitu. Kemudian ada lagi lebih ke meragukan diri sendiri gitu, takut gagal. Kadang perempuan merasa setelahnya itu mungkin lebih rendah dari laki-laki gitu. Padahal kan sebenarnya di sini ada yang namanya gender equality ya, campaign-nya udah ada di mana-mana tersebar di seluruh dunia gitu, di mana dua-duanya ini memiliki kekuatan yang sama gitu, dalam artian cowok bisa ini ya perempuan pun bisa ini gitu. Cuman lebih ke arah harus lebih pede, lebih confident, di mana perempuan tuh sebenarnya sama kekuatannya dan apa yang dilakukan laki-laki itu sebenarnya bisa juga perempuan lakukan. Cuman kadang ada mindset yang, "Oh saya takut gagal, saya nggak ada duit, laki-laki itu bisa cari duit, perempuan nggak bisa." Itu harus harus lebih direvisi lagi mindset-nya gitu, karena nggak cowok, nggak cewek, semua bisa cari duit, semua bisa jadi entrepreneur, yang womanpreneur pun lebih mengesampingkan kebutuhan pribadi aja sih, kayak tadi lebih prioritize things gitu, kapan saya harus jadi role model di keluarga, kapan saya harus jadi istri, kapan saya harus jadi ibu, kapan saya harus jadi teman-teman nongkrong, yang cewek-cewek kan biasa kan nongki-nongki gitu ya, semua OOTD di mana-mana, tapi balik lagi prioritasnya menjadi pebisnis gitu. Jadi kalau bisa dominantly waktu kita dialokasi untuk urus produk atau brand ini gitu. Terima kasih banyak Mbak Queen. Hal menarik yang saya tangkap dari penjelasan dari Mbak Anissa dan Mbak Queen adalah equality, teman-teman. Jadi kesetaraan gender itu sebenarnya bukan masalah gitu. Jadi kalaupun teman-teman masih berpikiran bahwa kerjaan ini hanya difokuskan untuk cowok, cewek nggak bisa, itu salah besar teman-teman. Jadi semua ini bisa dilakukan gender manapun, jadi bisa untuk cowok atau cewek. Jadi sebenarnya mencoba untuk menyingkirkan pemikiran bahwa kerjaan ini atau usaha ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pria, cewek nggak bisa, itu salah besar teman-teman. Jadi kita harus menomorsatukan kesetaraan gender dan juga jangan lupa untuk berusaha gitu teman-teman. Kalau kita mau sukses, otomatis kita harus berusaha. Nah, untuk Teh Anissa dan Mbak Pinseka, kita melirik dikit nih ke topik kali ini gitu. Dan teman-teman juga pasti penasaran nih, jualan nggak perlu pakai modal. Nah, jualan itu seperti apa ya kira-kira? Nah, mungkin dari Teh Anissa atau Mbak Pinseka ada gambaran nih untuk topiknya ini. Gitu. Mungkin dari Teh Anissa dulu. Dari Mbak Cesa dulu aja deh, gantian. Oke, dari Mbak Pinseka dulu. Tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang? Kita melirik kembali nih topik jualan nggak perlu pakai modal. Nah, kira-kira ada jenis usaha apa nih yang nggak perlu pakai modal? Atau enggak kira-kira ada strategi apa supaya mensukseskan usaha-usaha ini yang tidak menggunakan modal ini? Oke. Pasti yang di pikiran teman-teman reseller gitu ya. Kadangkala di samping reseller itu juga ada bentuk consignment gitu. Kita kayak pinjem barangnya dulu, nanti kalau kejual baru mungkin di-charge sama si brand HQ-nya gitu atau brand principal-nya. Cuman kalau ngomongin tren sekarang itu banyak banget, apalagi tadi kalau Ronald sempat mention ada isu corona gitu ya, di mana orang-orang lebih challenge gitu untuk dapat pekerjaan, untuk menghasilkan uang dari rumah, modalnya mungkin kurang atau nggak berani ngajuin ke bank, pasti utang lagi dan sebagainya. Mungkin bisa dari reseller pun banyak jenis gitu ya. Kalau tadi disebut Tenisa, ada yang beli putus, ada yang jadi dropship atau jadi ada affiliate gitu ya. Kalau sekarang yang bener-bener nggak pakai modal, yang cuman ibaratnya effortly
modal handphone, terus modal internet doang, itu ya jadi dropship yang paling jadi tren sekarang gitu, di mana dimanapun, kapanpun, resiko kecil, terus bisa bangun relasi sesama dropship, bisa bertukar pikiran, bisa minta saran dari brand utamanya, bisa nge-share di mana aja. Kita punya channel sosmed sekarang, jadi bisa dimanfaatkan juga. Dan modalnya nggak ya sama sekali zero gitu, cuman modal handphone aja sebenarnya, di mana kita bisa jadiin teman-teman deket kita, teman nongkrong, keluarga bahkan untuk jadi pembeli gitu. Dan kalau ditanya, lu bisnis apa? Oh, saya bisnis Hara&Co gitu kan. Ibaratnya ya saya jadi resellernya dia, tapi kan produknya tetap saya jual. Berarti saya juga entrepreneur dong jatuhnya gitu ya. Jadi perlu ada mindset di mana reseller pun juga own the product gitu. Jadi bukan, oh ini bukan produk milik saya, bukan saya yang produksi, ini teknis saya yang produksi. Jadi saya sebenarnya tanggung jawabnya tuh nggak gimana-gimana gitu. Padahal sama aja. Semua pasti responsibility-nya ada gitu. Gimana cara kita bilang produk ini bagus ke market, gimana cara kita bilang produk ini unggul dari kompetitor dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa dibilang saat ini mungkin trennya lebih banyak ke dropship ya, karena sama sekali zero modal gitu, zero budget. Terima kasih Mbak Prinseka. Mengingatkan untuk teman-teman yang ada penasaran nih, atau mungkin ada pertanyaan, jangan lupa untuk dimasukin pertanyaannya ke kolom Q&A, karena nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman, kita kupas di sesi Q&A. Nah, lanjut kembali, kalau untuk Teh Anissa, gimana nih Teh Anissa? Menurut pendapatnya Teh Anissa soal topik pada siang ini, dan juga mungkin singgung sedikit juga untuk reseller di Hara&Co nih, Teh Anissa, silakan. Oke, kalau menurut aku ya, sebenarnya sih bukan tanpa modal juga. Karena minimal ada modal kemauan. Kayak dulu aku tuh, itu kan modal kemauan banget, sebenarnya modalnya nggak seberapa kan. Tapi modal kemauan itu sih yang paling penting, kemauan, terus ya sekarang kan gampang ya, cukup handphone, kita diam di rumah aja, bisa dapat cuan. Itu juga modal. Nah, kalau modal yang dimaksud adalah berupa uang, menurut aku banyak kok, ya seperti yang tadi Kak Sasa bilang, ya udah kita jadi reseller aja. Pertama, resikonya itu kecil banget, beneran kecil, beda sama misalnya aku produksi harus stok banyak, sedangkan namanya fashion itu setiap minggu kan ganti-ganti, ya nggak? Kalau misalnya kita tiba-tiba produksi stok banyak, yang kejualnya juga kan misalnya ada sisa, nah itu mau digimanain. Makanya reseller itu emang paling step awal itu mending jadi reseller aja, mudah, gak ribet, resikonya juga kecil, apalagi kayak di Hara&Co ya, reseller itu nggak perlu modal berjuta-juta gitu. Jadi pengen jadi entrepreneur itu nggak perlu, waduh aku harus punya berapa puluh juta nih buat bikin bisnis, buat jadi entrepreneur gitu kan. Biasanya itu yang jadi halangan sih, kayak teman-teman aku aja, aduh aku pengen punya usaha nih, tapi harus punya uang dulu ya, berapa puluh juta kali buat ini. Nah itu tuh sebenarnya di zaman sekarang itu udah nggak perlu lagi, karena kita bisa bermulai dari reseller gitu. Apalagi reseller kan nggak perlu stok-stok segala macam kan, dropship gitu, itu lebih mudah. Apalagi di Hara&Co itu mudah banget, gak perlu belanja jutaan, minimalnya juga sedikit ya, minimal belanja sekian ratus ribu, udah otomatis langsung jadi sahabat Hara, atau disebutnya itu mitra Hara&Co gitu. Jadi nggak perlu mikirin modal yang gede-gede lagi, kita udah bisa langsung dapat cuan dari situ. Apalagi 2021, aku sih pede bisa bersaing banget ya, karena kan online shop sekarang banyak juga, tapi aku pede 2021 aku bakalan sediain produk-produk yang pastinya menarik banget, yang selalu up to date setiap minggunya, mulai dari fashion, hijab, non hijab gitu. Aku mau garap semuanya, heels, tas, segala macam. Jadi untuk reseller aku pun dia pede jualannya gitu. Gitu. Oke, ya terima kasih Mbak Anissa. Jadi paling pertama nih teman-teman, modal kemauan. Jadi kita memang perlu pakai modal nih teman-teman, tapi modalnya adalah kemauan. Kalau kita punya kemauan, ya usaha yang nanti kita rencanakan nanti otomatis bisa berjalan gitu. Terus Teh Anissa dan Mbak Prinseka juga merekomend reseller. Nah, teman-teman penasaran juga nih, tadi beberapa kali di-mention tuh reseller Hara&Co, gimana segala macam. Nah, mungkin langsung aja ke topik pertanyaan yang menarik banget. Gimana sih
Teh Anissa untuk menjadi reseller di Hara & Co. Mungkin syaratnya seperti apa, dan mungkin juga bisa dijelaskan sedikit brief manfaat dan benefit yang diterima oleh teman-teman yang mau gabung nih menjadi reseller di Hara & Co. Oke, cara gabung jadi Hara & Co itu aku intinya tidak mau mempersulit untuk orang ingin menjadi entrepreneur. Jadi aku sangat mudahin banget buat teman-teman yang mau gabung di Hara & Co, khususnya di 2021 ya. Kita bareng-bareng sama-sama berjuang, cari cuan sebanyak-banyaknya, jangan kalah sama cowok banyak duitnya, karena bakalan pede banget gitu kalau sombong nggak sih? Ya kan? Karena bener kan bahasa Eca emang bener kan? Jadi pede banget kita itu kalau jadi entrepreneur kayak wah pede banget nih kalau punya pasangan juga kan kita bisa bertukar pikiran soal bisnis kan itu keren banget. Nah, cara buat gabung jadi reseller Hara & Co, caranya kamu tinggal kunjungin web store-nya haraandco.id, nanti cari menu join reseller. Nah, klik link yang ada di menu dan daftar deh. Pokoknya raih bonus jutaan rupiah bagi pendaftar hari ini. Mungkin aku juga mau infoin ya, mungkin produk-produknya sekarang belum aku update lagi karena aku mau nge-boomingin di Januari itu, Karonal. Jadi 2021 Januari baru deh kita mulai semuanya dengan warna baru, semangat baru, udah nggak ada loyo-loyoan lagi di 2020 karena pandemi ini gitu, gampang banget. Ya nanti bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi reseller di Hara & Co, nanti bisa mengunjungi link yang tertera di bawah. Nanti kita di acara setelah Q&A juga kita akan ingatkan lagi teman-teman untuk bagaimana caranya menjadi reseller di Hara & Co. Jadi teman-teman bisa simpan dulu linknya dan jangan lupa langsung daftar gitu karena keuntungannya juga banyak sekali dan cara gabungnya juga sebenarnya tidak sulit. Jadi teman-teman cukup untuk mengunjungi link yang sudah tertera di sana. Terus nanti teman-teman akan melihat kontak dan email yang bisa ditanyakan ketika teman-teman ada pertanyaan. Di sana juga tertera syarat bagaimana untuk mendaftar menjadi reseller dan juga benefitnya nih. Ada bocoran dikit nih dari Mbak Anissa nih buat teman-teman. Jadi teman-teman ini cukup membayar 200.000, nanti teman-teman bakal dapat voucher cashback 200.000 dan total bonus 5 juta teman-teman. Dan ini penghasilan teman-teman akan bertambah terus puluhan juta tiap bulannya gitu. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung tanyakan ke Hara & Co atau bisa langsung start aja Instagramnya Mbak Anissa atau tim dari Hara & Co gitu teman-teman. Nah, ada lagi satu pertanyaan nih untuk Mbak Anissa dan Mbak Kunseka. Mungkin ada sepatah atau dua kata untuk para pelaku usaha di luar sana, gimana nih caranya agar usaha mereka bisa top chair atau bisa cuan di tahun depan. Mungkin seperti tips atau trik yang mungkin singkat saja, yang penting tips dan trik itu bisa diaplikasikan secara nyata di tahun depan. Silakan. Mungkin dari Mbak Kunseka dulu kali, Mbak. Oke, kalau aku mungkin dari kacamata marketing ya, karena produk kalau sebagus apapun produk atau produknya memang punya high demand, tapi kalau dari segi promosinya kurang, itu sama aja gitu. Jadi lebih gencarin dari segi channel-nya gitu ya, channel promotion-nya di mana aja. Apakah dia cuman secara organik di sosial media atau dia collab dengan selebritis atau KOL. Kemudian dari segi digital marketing atau ads, apakah produk ini sudah bisa dipakein ads gitu untuk di Facebook ataupun Instagram. Karena sekarang banyak banget kalau kita lihat TikTok ya, jangan jauh-jauh deh, yang lagi booming banget TikTok pun udah ada campaign hashtag-nya sendiri, Nutrisari bergoyang lah, atau kopi apalah, pokoknya campaign-campaign kayak gitu yang kadang works gitu di market. Terus kita ngelihat yang penting konten ya, konten untuk mendeliver produk ini ke market seperti apa. Misalnya Hara & Co bajunya, apa sih keunggulan bajunya, kainnya bagus, atau menyerap keringat, atau mungkin tie-dye yang sekarang lagi tren, atau mungkin motifnya bagus, motifnya beda, dan sebagainya gitu. Jadi cara kita
mendeliverkan USP atau unique selling points dari produk ini ke market tuh seperti apa gitu. Baru dari kontennya kita masuk ke channelnya gitu. Channelnya apa nih yang paling penting? Tadi kalau aku bilang ada organik, ada collaboration atau direct gitu ya. Ada juga yang secara advertising gitu atau ads gitu. Kemudian dari segi funnel jualannya mau di mana aja nih, ataukah dia cuman sekedar promote di IG, terus kalau mau order via admin terus kalau demand-nya makin banyak, adminnya 10 gitu kan nggak mungkin. Jadi perlu ada automasi di situ, perlu ada yang namanya efisiensi, efektivitas cara mengelola produk saya gimana. Saya berpikir 3 tahun lagi misalnya produk saya booming, eee, cara saya menyiapkan itu dari sekarang seperti apa gitu. Terus brand identity produk ini, kalau dilihat bagaimana di market gitu. Misalnya produk Haraenko kan cukup premium gitu. Jadi kalau kita ngelihat brand-brand Indonesia secara behavior itu pasti mereka punya identity lewat official web store gitu ya. Nggak sekedar domain, tapi gimana caranya mereka mendeskripsikan brand ini di dalam si website gitu. Dan di situ juga bisa terdapat transaksi, inventory-nya lebih rapi. Kemudian kalau sekarang itu Facebook Store, IG Shop juga lagi hype. Jadi ada kalanya si brand ini perlu lihat funnel apa sih di luar web store ini yang bisa saya optimize gitu. Facebook katalog, udah terintegrasi dengan web store-nya, IG-nya juga terintegrasi dengan web store-nya, dan kalau reseller saya ngambil, caranya gimana ya? Itu perlu 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 diasah dari sekarang, perlu dipikir dari sekarang gitu ya. Dari segi automasi, terus misalnya Teknisa juga kalau sekarang kan dari personalnya mungkin ada job untuk entertainment gitu ya, jadi nggak 100% bisa di Hara Enko aja. Kayak gitu-gitu kan pasti brand tersebut butuh butuh sistem, butuh tools gitu ya. Caranya gimana sih saya nggak punya waktu kosong banyak, tapi saya pengen bisnis saya tuh running automatically gitu, running secara sistem gitu. Jadi saya juga nggak ribet, nggak perlu cost. Itu perlu dipikirin dari sekarang gitu, dari segi channel promotion dan funnel sales-nya apa aja. Karena jujur next year itu cukup apa ya, cukup blur ya, karena bisa jadi COVID benar-benar hilang karena vaksin kan udah mulai datang di Indonesia gitu ya. Dampaknya seperti bisnis gimana, atau mungkin COVID benar-benar masih running sampai Q2, Q3, sampai bahkan tahun 2022 masih ada faktor-faktor COVID yang berpengaruh ke bisnis di Indonesia gitu. Itu perlu perlu dipikirin dari sekarang gitu. Jadi mindset kita nggak cuman only live today gitu, bukan YOLO lagi, you only live today, tapi udah mikir tahun depan bisnis saya gimana, saya jualan di mana aja, cara saya promosi gimana, sampai next year-nya mau seperti apa gitu. Jadi udah kebayang gitu sampai 2022 bisnis saya yang kayak gini masih tren nggak ya? Sampai tahun 2023 produk yang saya jual nih secara market interest seperti apa. Jadi harus lebih berpikir panjang gitu. Terima kasih Mbak Prinseka. Jadi teman-teman itu dari kacamata dari marketing ya teman-teman ya. Nah untuk dari Teknisa nih, mungkin ada perspektif tersendiri nih Mbak Anissa, silakan. Ini sebenarnya udah pro banget ya, udah lengkap banget dari Kak Seca. Aku tinggal nambahin dikit-dikit aja ya. Yang sebenarnya kecil tapi itu penting banget kayaknya gitu buat cewek-cewek. Nah, yang pertama itu kan kita step pertama jadi reseller. Nah, yang kedua itu kiat-kiatnya cari produsen atau pemilik brand yang produknya berkualitas. Jadi jangan cuma asal-asalan kita jadi reseller terus jual barang yang kualitasnya B aja, pastinya kita pengen jual barang yang bagus dong, tapi tetap harganya yang bersaing. Nah, produknya juga banyak pilihan dan sudah support teknologi yang canggih. Jangan sampai kayak aku dulu yang udah ada banyak orderan, tiba-tiba pas datang nggak ada barangnya, itu capek banget. Makanya harus pilih produsen yang udah punya support teknologi yang canggih kayak Avana. Aku kan pakai Avana ya. Jadi emang beneran itu efektif dan efisien banget. Kita bisa ngelihat stok. Jadi nggak ada lagi ceritanya udah ada orderan terus habis tiba-tiba, itu nggak ada. Karena di sana udah lengkap banget. Biar kita juga mudah dapat cuannya kan. Nggak perlu ribet lagi. Nah, yang kedua, ini jadikan media sosial sebagai mesin penghasil cuan kalian. Jadi jangan kayak banyak
sekarang udah 2021, oke lah, kemarin kan kita kayak lesu-lesuan, ya Allah sampai kapan sih pandemi ini, bosan di rumah. Nah, sekarang 2021 kurang-kurangin ngeluhnya, kita jadiin media sosial kita jadi penghasil cuan, jangan banyak update keluh kesah, kegalauan, apalagi julit-julitan. Ayo kita semangat jualan. Aku semangat banget ya. Akhir tahun ini menyambut 2021. Pokoknya kita semangat pakai media sosial itu dengan sebaik-baiknya buat cuan kita, dan selanjutnya itu kenali diri dan kontrol mood usaha. Kalau namanya usaha pasti benar kan Kak Seca ya, ada aja kayak tiba-tiba, kalau aku dulu ya ngalamin tiba-tiba pembelinya rewel, terus belum lagi pengirimannya lama segala macam, itu tuh sebenarnya bisa jadi mood kita, aduh, aku juga mulai udah ada komplain gitu kan. Makanya harus benar cari produsen atau pemilik brand yang memudahkan kamu buat jualan. Terus kalau misalnya ada pesaing yang banting harga segala macam, nah kita tuh udah harus bisa kuat menghadapi yang hal-hal yang begitu, harus bisa mengontrol mood usaha kita, apalagi kalau kita udah turun ke produksi yang mau jadi baju itu dari mulai beli kain, terus cutting, packing segala macam, itu harus bisa banget kontrol mood kita kan, karena nggak semulus itu, nggak sebagus bajunya yang udah hasil, prosesnya itu lumayan panjang banget. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut aku, cari lingkungan yang positif dan mendukung karir kita. Aku ngerasain banget dulu aku kayak udah punya usaha, cuman aku senengnya nongkrong aja. Nah itu tuh lama-kelamaan si semangat si bisnis itu lama-lama agak pudar tuh, bisa menghilang dan iya kan, kayak bisa-bisa menghilang, tiba-tiba nggak fokus. Nah cari lingkungan yang emang benar-benar seneng deh kalau misalnya teman-teman kita itu yang positif banget ngedukung kita, dan mereka pun sama kayak kita pengen punya bisnis juga, udah menjalankan bisnis, itu bakal lebih semangat lagi buat kita cari cuan dan bertukar pikiran gitu. Terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Pinseka. Sepertinya teman-teman juga udah penasaran nih mau nanya-nanya, dan kita juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A. Jadi mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi dari pertama nih, pertanyaan buat Mbak Cesa dan Mbak Anissa dari Kak Muhammad Irza Maulana. Kak, saya punya keinginan membuka toko online, tetapi belum memiliki pengalaman dunia marketing secara online. Mungkin ada saran nih Kak, apalagi banyak nih mitos-mitos menyeramkan yang saya dengar mengenai usaha online ini. Gitu. Mungkin dari Mbak Anissa atau Mbak Seka mau direspon, silahkan. Kak Cesa deh, kayaknya dia udah, wah keren banget pasti ngejelasinnya. Oke. Kak Cesa, silakan. Tenisa dulu aja, gimana menurut Tenisa? Kenapa nih dunia online kok ada mitos-mitos menyeramkan gitu? Aku nggak ngerti sih mitos-mitos menyeramkannya apa. Soal barangnya kita order, nggak datang apa gimana, aku nggak tahu tuh. Kok serem banget ya. Yang pastinya sih pakai Avana aja sih menurut aku. Nggak ada mitos-mitos yang serem-serem kok, tetap lancar aja. Toko online-nya juga bisa, yang aku rasain ya, pakai Avana itu kita satu klik aja bisa terhubung ke semua sosial media. Jadi nggak kayak aku kemarin-kemarin mau update jualan di Instagram, baru update di Instagram, di Facebook update lagi buang-buang waktu. Jadi kalau pakai Avana udah satu klik aja terhubung semua, bisa ngegayat pembeli secara langsung dan cepat gitu. Tambahin dong Kak Cesa. Ya, silakan Mbak Cesa. aja nih. Itu udah lengkap banget ya dari Nisa juga. Jadi kalau dibilang tetapi belum memiliki pengalaman dunia marketing secara online, oke. Sebenarnya di online itu oke, kita harus punya mindset jualan di online itu lebih mudah gitu ya, lebih advance gitu, lebih banyak channel-nya gitu. Online itu ada Google, ada sosial media, ada marketplace, so many things gitu. Jadi kalau ditanya minta saran untuk buka toko online, itu sesimpel open web store. Yang paling penting web store itu kan adalah bentuk front end ya, bentuk aplikasi apa yang dilihat oleh customer kamu gitu. Tapi secara back end kamu harus paham dulu
dari segi inventory-nya gimana, dari segi sinkronisasi order, yang masuk berapa, yang cancel berapa, yang belum dibayar, yang nggak jadi dibayar, dashboard atau back end-nya itu kamu juga perlu paham gitu. Sebagai kacamata seller, saya harus punya akses kendali untuk front end dan back end gitu. Front end-nya ya web store, bukan sekedar www domain, bayar hosting setahun 2 tahun ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Tapi mending saya buat sekali aja. Nah, kebetulan di Avana tuh bisa. Jadi dia dapat akses dashboard secara back end, front end-nya pun dapat, dan itu bisa di-customize gitu. Jadi dia bisa pilih temanya apa, pembayaran udah lengkap, pengiriman lengkap. Jadi sesimpel itu sih toko online ya. Kalau di otak kita udah serem gitu, ini aku bacanya mitos menyeramkan, aduh kayak kayak lewat kuburan gitu ya mau bikin toko online. Jadi di mindset-nya harus positif dulu gitu. Saya bisa jualan online, saya cuman perlu akses ini, saya perlu subscribe aja misalnya di Avana gitu ya, terus saya bisa menikmati 1 tahun web store saya gitu. Saya pengen custom misalnya www.merdeka.id, .com, .co.id, di situ pengiriman, pembayaran semua udah lengkap, nggak perlu kayak, aduh saya harus ke OVO nih, ke GoPay, bla 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 bla, untuk akses pembayarannya customer saya itu nggak perlu lagi gitu. Jadi toko online ya, toko secara online gitu, udah di Avana cukup, semuanya udah advance banget. Kalau Oke, aku mau terima kasih nambahin, banyak. Oh, silakan, Mbak. nih kalau aku tuh suka lihat YouTube, nambah ilmu tentang digital marketing. Terus sama Avana juga kan ngasih pembinaan tentang digital marketing. Jadi aku kayak nggak gelap-gelap banget kayak dulu. Ya, memang perlu ya, karena kalau ngomongin marketing di ranah online gitu ya, ada yang namanya ads, ada yang namanya SEO, Google Analytics, Facebook Pixel, itu perlu dipelajari juga algoritmanya gitu ya. Jadi bukan sekedar marketing online tuh cuman ngelihat viewer story produk kamu gitu. Wah, udah ketinggalan jauh itu. Jadi kalau hari Minggu, Sabtu teman-teman lagi free, coba baca-baca gitu di Google atau di blog biasa. Avana juga punya blog. Jadi cara mengetahui digital marketing di Instagram, di Facebook, di Google dan sebagainya. Cara attract visitor untuk masuk ke toko online saya itu juga ada gitu. Jadi hal-hal kayak gitu memang perlu dipelajari juga gitu. Jadi jangan kosongan cuma ngeliatin toko online-nya terus aduh ini nggak ada visitornya, ya situ nggak datengin visitornya gitu. Jadi perlu dipikirin lagi biar bikin tokonya rame gimana. Kalau offline ya gampang aja panggil SPG terus bagi brosur, ini ada hadiah ya di toko ini, datang itu secara offline, tapi udah konvensional banget. Kalau online kan udah tinggal runningin ads aja, semua udah datang automatically, kamu tidur pun pelanggan datang gitu. Oke, terima kasih Teh Anissa dan Mbak Prinseka. Jadi kedua pembicara menyarankan untuk toko online dan juga pelatihan digital marketing. Nah, tepat sekali nanti setelah Q&A ini kita ada produk demo dari Avana untuk mempelajari tentang fitur-fitur Avana dan bagaimana buka toko online di Avana secara mudah gitu. Jadi teman-teman tetap pantengin terus webinar siang ini sampai selesai. Lanjut kembali untuk pertanyaan dari Kak Siti Nurazifah. Kak Cesa dan Kak Anissa, gimana cara mendapat pelanggan setia? Nah, ini pertanyaan cukup luas nih, cukup lebar. Jadi mungkin gimana nih, ke Teh Anissa atau Mbak Cesa? Teh Nisa dulu, ayo. Kalau aku untuk dapetin pelanggan setia, alhamdulillah sih yang aku lihat ya, kalau udah beli di aku, pasti nggak kabur gitu, alhamdulillah. Jadi itu pertama ya, admin chat, untuk melayani chatnya si pembeli itu harus benar-benar ramah, harus bisa menjawab pertanyaan dari pembeli tersebut, harus lengkap. Nah, jadi dia tuh kayak ngerasa puas nih, kayak, "Oh, udah ya, enak ya kalau belanja di sini tuh barang apa aja nanti kita dikasih info," gitu kan. Terus yang ketiga, aku sih biasanya suka ngasih-ngasih kalau pelanggan setia itu kasih-kasih bonus tiap akhir tahun. Nanti kan kita bisa lihat tuh, oh ini pembeli si A nih udah sering beli nih, sering banget ordernya. Nah, aku kasih gift apa gitu.
kan gift juga nggak perlu mahal-mahal, tapi rasanya itu si pembeli kan bisa seneng, "Wah aku kayak, ini banget ya, dekat banget ya sama Hara& Co," gitu. Kalau dari aku, kalau dari Kak Sesa? Mbak Cesa, silakan. Iya, mungkin nggak jauh-jauh dari apresiasi ya. Terus kalau tadi aku mau nambahin sedikit mungkin di chat ke pembeli, itu kan kadang pembeli juga agak bete kalau kita lama, mungkin orderannya banyak yang masuk, chat inbox masuk, jadi dibalesnya satu-satu ya dari bawah gitu kan. Nah, kadang butuh otomasi di situ gitu. Terus yang kedua mungkin, lebih adain giveaway di sosmed gitu bisa juga. Jadi contohnya kayak giveaway spesial Natal atau spesial Lebaran, spesial Tahun Baru, terus bikin bikin sesuatu activation yang menarik di sosial media karena sosial media kan adalah pintu utama si pembeli pengen tahu gitu kan soal produk ini seperti apa. Terus kalau biar dia loyal juga bisa bikin kayak voucher promo misalnya berapa kali pembelian ada potongan harga sekian gitu bikin kayak poin, koin dan banyak lah misalnya nanti ada Hara & Co Beans, Hara & Co Credit dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu yang kadang nge-trigger si calon pembeli ini untuk wah ini kalau saya di Hara & Co lama-lama saya benefitnya makin banyak gitu kan udah produknya bagus, udah brand-nya juga peduli sama saya, terus kita bisa bikin namanya newsletter gitu ya. Jadi setiap setiap bulan atau setiap minggu gitu kita bisa kirim update terbaru dari produknya kayak gimana. Jadi si dari kacamata si customer ini lebih well informed, lebih terus updated gitu dengan produk ini ada progress atau ada update apa itu bisa disampaikan di email newsletter gitu. Jadi lebih ini sih after sales-nya ya kalau kalau bahasa marketing. Jadi sampai dia bayar, after bayar pun kita harus lebih monitor gitu. Jangan sampai mereka lepas dari genggaman kita karena customer sekarang kan banyak banyak profilnya ya, ada yang, "Ya udahlah nih Mas, saya beli sekali aja, orang orang saya nggak dikasih voucher," misalnya gitu, atau, "Aduh ini balesnya lama banget, saya chat Jumat, dibales Senin depan," gitu kan. Mungkin brand-nya udah terlalu terkenal kali dan banyak hal gitu. Jadi after sales-nya si brand ini perlu, persiapkan gitu. Terima kasih Mbak Cesa dan Teh Anissa. Mungkin kita terima satu kali lagi pertanyaan kali, Teh Anissa dengan Mbak Cesa. Jadi teman-teman yang Rame nih yang nanya nih, Tenisa. iya, karena kita sedang terhambatnya waktu, jadi mungkin teman-teman yang mau penasaran atau pengen tanya-tanya lagi, nanti langsung aja kontak Teh Anissa dengan Mbak Queen Cesa ke kontak yang akan kita share di akhir acara gitu. Cuma kali ini kita cuma bisa menjawab satu pertanyaan dari teman-teman, semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Pertanyaan dari Kak Kafit. Izin mau tanya nih, Teh Anissa dan Kak Cesa, kalau buka usaha semacam toko kelontong, kemana mencari barang dagangan dengan harga murah sehingga bisa menjual dengan harga yang bersaing? Monggo mungkin bisa dari mana dulu nih, Mbak Anissa atau Mbak Cesa nih? Mbak Tenisa Anissa dulu kali. boleh. Mbak Anissa, silakan Mbak. Kalau kelontong sih aku emang belum pernah coba ya, tapi biasanya ngambil dulu. Aku sih waktu itu ya pas lagi jualan kosmetik itu cari-cari distributor aja langsung. Nanti pas kita buka udah ada toko, nah biasanya si sales-sales itu pada datang sendiri kayak pada nawarin barang. Ini kita dari PT ini misalnya gitu, mau nawarin produk makanan ini, produk ini, minyak atau segala macam. Nah, tapi yang harus hati-hati juga karena banyak juga sales-sales yang bukan langsung dari si kantornya. Nah, nanti pas kita buka toko kelontong itu harus tahu juga ini apa langsung sales resminya atau enggak, karena kalau sales dari resminya pasti keuntungan kita lebih gede dong, dan pasti si PT itu kasih bonus-bonus lebih kalau kita ngejualnya lebih. Nah, kalau sales yang nggak resmi dari kantornya itu, eee, ya kayak jual beli biasa aja gitu, kalau dari aku ya. Mbak Cesa, silakan. Itu kayaknya udah kejawab ya dari Tenisa udah cukup lengkap. Paling aku mau jawab yang dari Ronald Widura nih. Saya Ronald izin bertanya, cara menjadi dropshipper dan reseller gimana ya? Dan cara menjualnya gimana ya? Ini berkaitan dengan topik kita ya, di mana
jualan nggak perlu pakai modal. Nah, dia udah dengerin nih dari awal, berarti saya nggak perlu ada modal banget buat jadi reseller dan dropship. Mungkin Teh Nisa bisa bantu untuk Hara & Co sendiri nih, cara jadi dropship atau reseller, ataupun perbedaan dari dua ini kayak gimana sih Teh gitu? Kalau cara Nah, kalau cara ngejualnya kan, nah di Hara & Co itu fotonya tuh kan aku memang, serius banget kan photoshoot. Jadi kalian bisa, share link website itu buat jualan, atau kalau buat jualan di WA juga bisa share-share foto misalnya ke grup, karena fotonya juga kan itu, aku serius banget tuh bikin foto produknya, nggak ngasal-ngasal. Terus kalau misalnya ada orderan ya kalian tinggal input aja langsung di websitenya, itu udah gampang banget. Dan cara masuknya, jadi cara gabungnya pun cuman harga 200.000 dan itu pun bisa kembali jadi voucher belanja lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak modal harus ngeluarin berapa dulu untuk jadi reseller atau dropship, itu enggak. Kalau Gitu. kalau yang dropship itu mungkin gimana Teh step-nya, atau dia harus upload apa dulu, submit apa dulu gitu? Syaratnya buat jadi dropship gitu, apa yang harus dia persiapkan? Paling apa ya, paling langsung aja sih ke websitenya Hara & Co. Ntar kan kalau dropship kan nggak perlu stok juga kan, nanti kayak nah dia tuh share dulu produk-produknya, nanti udah dapat, dia udah dapat transferan kan, baru dia input di dashboard-nya Hara & Co. Langsung deh kita yang kirim barangnya, pokoknya si reseller penjual ini nggak usah ribet-ribet lagi karena mulai dari ngurusin packing segala macam, pengiriman udah dari pihak Hara & Co gitu. Oke, terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Cesa. Sebenarnya saya mau lanjut nih untuk sesi berikutnya adalah produk demo. Cuman ada satu nih pertanyaan yang menarik dan saya juga penasaran jawaban dari Teh Anissa sama Mbak Cesa seperti apa. Jadi Kak Surono nanya nih, Mbak Cesa dan Mbak Anissa pernah nggak terjun di dunia kuliner atau berpikiran untuk mau berusaha atau membuat usaha di kuliner gitu? Pernah nggak sih Mbak ada pemikiran seperti itu? Kalau siapa dulu nih? Mbak Anissa mungkin. Halo, aku mau jawab ya. Ini kakak berdua pernah bisnis kuliner nggak sih? Nih, aku belum pernah bisnis kuliner. Justru aku udah ada kepikiran sih, kayak kan kalau lihat ya, ini kayaknya pas pandemi ini kok banyak yang jualan makanan gitu. Pengen sih, aku juga kayak pengen bisnis kuliner nih apa, atau aku buka franchise misalnya, atau aku jualan jajanan jadul yang anak 90-an, terus aku berinovasi lagi, aku sempat berpikir kayak gitu sih. Terus kalau di online itu, aku tadinya mau nyiapin, kalau misalnya aku buka bisnis kuliner, terus di online juga, kan itu pasti, kecuali frozen ya, kalau frozen kan itu bisa dikirim ke luar daerah gitu, tapi kalau yang udah kayak matengan gitu kan pasti radius pengirimannya juga kan nggak bisa jauh-jauh gitu. Nah, paling aku tuh pernah berpikir apa aku siapin driver pribadi aja gitu, kayak standby gitu, driver buat nganter-nganterin, si pembelinya tinggal share lokasi, tim kita yang anterin gitu. Kecuali kalau frozen kan bisa dikirim ya dengan packing-an yang khusus untuk makanan, styrofoam segala macam kayak gitu. Mbak Cesa, pernah ada kepemikiran untuk terjun di dunia kuliner, Mbak? Kalau aku lihat kuliner tuh udah banyak banget ya, keinginan pasti ada, cuman mungkin aku kulinernya lebih, ngelihat secara situasi dan kondisi gitu. Kalau tadi Teh Nisa bilang frozen food, yes, kalau Covid, akan extended gitu misalnya, amit-amit ya, sampai next year gitu, mungkin aku akan coba di frozen food gitu. Terus kalau ngelihat sekarang kan angka Covid itu naik lagi dan orang prefer di rumah ya. Di rumah pun kadang dia BM nih pengen makanan yang khas Bandung misalnya, atau khas Manado, atau khas apa. Aku pernah kepikiran pengen membuat makanan di mana makanan-makanan ini tuh bener-bener Indonesian pride gitu. Ada yang dari Medan, misalnya durian, atau dari Pontianak, misalnya pisang goreng. Kayak aku pengen
memenuhi BM-BM orang yang nggak bisa kemana-mana, apalagi kan sekarang nggak bisa travel. Paling kita ngeliat teman-teman story-nya di Bali gitu ya, paling jauh sekarang. Nah, kadang aku pengen memenuhi gitu demand itu gitu. Saya pengen pengen, makanan dari kota apa yang lebih spesifik, kita bisa provide, kayak gitu sih, lebih kepikiran ke situ. Dan aku juga lupa nih, buat bagaimana caranya jualan makanan di online, kalau menurut aku endorse itu penting sih, ya kan? Kayak Bener. pas review makanan, misalnya kan itu ada waktu-waktu tertentu nih kayak, update tuh makanan yang jam yang paling baik kalau promosi makanan, misalnya siang atau jam 2 siang, endorse tuh makanan, pastinya pilih seleb yang emang, "Aduh ini kayaknya kalau di-review jualan makanan aku di-review sama dia kelihatan enak banget gitu kan, menarik banget." Nah, itu endorse tuh perlu sih kalau makanan. Terus kalau jualan kita makanannya enak, pasti deh si pembeli tanpa diminta untuk, promosi pun kalau makanannya enak pasti dia bakal update ke sosial media kalau aku habis jajan ini nih gitu. Makanya dari kemasan juga harus bagus banget karena tahu kan kalau sekarang tuh harus estetik banget anaknya tuh, apa yang di-upload tuh harus lucu banget. Jadi dari mulai kemasan makanan tuh harus bagus banget biar si pembeli pun kalau mau update bisa pede. Akhirnya kan kita nggak usah ngeluarin budget untuk, promosi kan akhirnya. Karena dia dengan sukarela, "Ini lucu nih makanan, packing udah enak, packing bagus, udah promo." Nah dari situ juga bisa. Ya, terima kasih Mbak Anissa dengan Mbak Cesa. Teman-teman, semoga respon tadi menjawab semua pertanyaan teman-teman. Bagi teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, mohon maaf. Mungkin karena waktunya kita sudah sangat terbatas, jadi nanti teman-teman bisa langsung pertanyaannya dikirimkan melalui kontak yang nanti akan kita share di akhir acara ini. Gitu. Nah, berikutnya nanti kita masuk ke sesi produk demo. Jadi nanti dari tim Avana akan presentasi mengenai fitur Avana dan mungkin memberikan sedikit gambaran nih tentang Avana. Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan deskripsi dari Avana, nanti di sini akan lebih komprehensif lagi teman-teman. Nah, mungkin saya langsung aja undang Kak Yunita Andriani. Jadi Kak Yunita ini adalah Customer Engagement dari Avana Indonesia. Kak Yunita, selamat siang. Halo, siang Kak Ronald. Ya, mungkin bisa dimulai saja Kak Yunita, silakan. Ya, halo. Perkenalkan semuanya, saya dengan Yunita Andriani, biasa disebut Nita. Saya tim Customer Engagement dari Avana Indonesia. Nah, berikut saya mau ada sedikit informasi nih. Semudah apa sih membuka toko di Avana ya? Nah, ini bisa langsung kita mulai aja ya, Kak Ronald ya. Boleh Kak, silakan. Oke. Udah kelihatan belum Kak screen-nya? Belum ter-share, Kak. Mungkin bisa Belum ya? di-share kembali. Ya. Oke. Udah ya, Kak? Oke, jadi kita mulai ya. Jadi nanti bisa masuk dulu, pertama ke websitenya Avana, avana.id. Nanti tinggal dipilih untuk login-nya aja. Kalau semisalnya nih sudah punya akun Facebook yang untuk berjualan, seperti fanpage, nah ini bisa dipilih untuk dari login-nya pakai akun Facebook-nya aja ya. Nah ini kita mulai. Nah ini karena saya juga udah punya fanpage, jadi bisa tinggal login aja. Atau mau pakai akun Gmail-nya juga boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini step pertama kita bisa buat atur toko logonya dulu nih, kayak contoh ya, misalnya mau logonya seperti apa, kayak contoh nih. Lalu untuk nama toko ini apa, misalnya setelah itu kategorinya menjual produknya seperti apa sih, apakah fashion, atau misalnya kuliner, kayak tadi frozen food, ya itu bisa, kayak gitu. Lalu pilih untuk negaranya, nomor teleponnya bisa dimasukkan. Lalu untuk alamat email, nah, ini untuk fanpage. Jadi nanti lebih enak ketika kita jualan produk, upload produk apapun di Avana, kalau sudah terkoneksi ke Facebook, dia akan otomatis masuk ke akun Facebook-nya juga di Facebook fanpage ini. Nah, ini contoh kayak saya login pakai Facebook, dia udah langsung terkoneksi, ada pilihannya. Nah, ini kita tinggal lanjut. Kategori tokonya ya, jadi bisa diubah misalnya fashion, unisex fashion, nah itu bisa.
Nah, ini nanti ada panduannya nih. Pertama, kita atur tokonya dulu. Jadi mulai dari nama toko, deskripsinya apa, alamat emailnya sudah, lalu untuk alamat tokonya, ini bisa diisi juga. Nah, kotaknya, dipastikan yang ada tanda titik merah ini bisa diisi wajib ya. Nah, kalau misalnya belum diisi, pasti dia nanti tidak akan bisa tersimpan, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya nih untuk tambah foto produknya nih. Kayak contoh, saya sampelkan untuk parfum ya. Misalnya di toko ini. Misalnya, saya ambil contoh produk, untuk produk apa aja ya, untuk sampel. Nah, ini nama produknya apa? Misalnya, t-shirt wanita. Nah, di sini ada SKU-nya boleh diisi. Stoknya kita mau isi berapa? Misalnya 10. Nah, nanti beratnya ini kan hitungannya kilo ya. Nanti kalau misalnya ukurannya di bawah 1 kilo, kita isinya 0, kategorinya kalau nanti sudah buat kategori, itu bisa dibuat di sini. Misalnya kategorinya pakaian wanita, nanti bisa dibuat per kategori untuk ditampilkan di display web store-nya. Nah, ini untuk harganya. Kemudian untuk harga bisa digunakan juga, nanti bisa ditambahkan dengan diskon-diskon menarik gitu ya, untuk menarik pelanggan juga. Deskripsi produknya. Ini untuk sampel ya. Lalu kita simpan. Nah, di sini pun nanti ada arahannya kembali. Kita tinggal ikuti aja. Nah, untuk pengiriman. Nanti kalau misalnya sudah untuk yang berlangganan di Avana, pengirimannya itu kita ada juga yang someday untuk kuliner, ini bisa mendukung juga. Nah, ini untuk alamatnya, udah semua. Nah, ini untuk pengirimannya, jadi nanti bisa dipilih tambah kurirnya. Untuk yang sekarang, kebukanya untuk yang JNE aja. Nanti kalau misalnya sudah di-upgrade, ini kebuka semua pengiriman mulai dari si cepat, GNT, bahkan someday-nya. Untuk GoSend dan Grab. Nah, lalu ini untuk atur pembayarannya. Jadi kalau untuk yang ini, sebelum di-upgrade, bisa gunakannya untuk yang AVP ya, jadi virtual account mulai pakai OVO, pakai BCA virtual account, bahkan kartu kredit pun juga bisa. Misalnya kita buat, oke. Nah, ini tinggal diaktifkan aja. Oke deh, tokonya sudah jadi. Jadi nanti pun semua produk yang di-upload akan masuk ke Facebook, jadi di Facebook pun customer bisa langsung check out. Nah, jadi semua fiturnya nanti bisa digunakan. Jadi tokennya sudah bisa langsung digunakan bertransaksi. Semua rekap order masuk, yang telah dikirim, atau bahkan belum dibayarkan sama customer, ini terekap di sini. Kayak gitu. Nanti pun juga ada modul di sini untuk sosial media semua ya, bisa dikoneksikan. Di sini mulai dari Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, atau bahkan blogspotnya pun ketika memiliki blog, ini bisa mengubah semua channel media sosial untuk jadi channel penjualannya semua. Kayak gitu kurang lebihnya Kak Ronald. Terima kasih banyak Kak Junita. Teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung dimasukkan di Q&A. Tapi tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Yunita. Nah Kak, tadi ada beberapa teman-teman Avana yang masih bingung nih untuk domainnya. Jadi apakah akan ada avana.asia atau nanti bisa dimodifikasi untuk domainnya sendiri seperti www.namatokonya atau mungkin ya seperti itu. Bisa dimodifikasi sendiri. Mungkin bisa dibantu dijelaskan Mbak Yunita? Oke, jadi kalau nanti nih ketika kita belum upgrade, kita maksimalkan untuk yang freemium. Nah, untuk domain masih ikut untuk paket yang .avana.asia. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti nih sudah upgrade gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan untuk domainnya. Contoh kayak domainnya mau digunakan .com atau bahkan .co.id gitu ya. Nah, ini bisa gitu. Jadi nanti ada pilihannya tuh untuk pengaturannya. Kayak gitu. Kayak contoh nih, sebentar ya, saya berikan contoh.
Nah, jadi di halaman utama ini untuk store diatur image slider-nya. Nah, untuk domain bisa di sini. Ketika kita gunakan dengan yang freemium, bukan berarti tidak bisa jualan ya. Ini juga bisa dimaksimalkan untuk penjualan, untuk domain menggunakan .avana.asia. Tapi kalau misalnya nanti sudah upgrade, mau custom domainnya bisa. Tinggal dipilih yang di sini. Yang di arah panah ini bisa menggunakan .com atau .co.id atau bahkan .id. Jadi sesuai dengan minat dari si seller atau brand owner mau menggunakan domain yang mana. Kurang lebihnya kayak gitu, Kak Ronald. Oke, terima kasih Kak Yunita. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kalau enggak, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Bagi teman-teman nih yang tertarik untuk buka toko di kita, di Avana, kita ada free trial nih untuk peserta apa-apa kali ini. Jadi caranya gampang, nanti teman-teman tinggal klik aja link yang akan dibagikan di kolom chat. Gitu. Nah, nanti kita akan tunjukkan juga untuk QR code yang teman-teman bisa langsung scan di layar. Jadi jangan lupa untuk disimpan linknya. Bagi Kak Yunita, terima kasih banyak waktunya untuk sesi pengenalan fitur dan dashboard Avana. Jadi semoga teman-teman udah mulai ada gambaran dan langsung tuh klik linknya dan buka toko di kita. Karena sebenarnya prosedurnya juga nggak sulit dan cukup mudah. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke tim Avana. Jadi bisa langsung kontak CS kita di website kita atau langsung mengunjungi sosial media kita. Gitu. Terima kasih Kak Yunita. Iya, karena mungkin boleh jawab satu pertanyaan nggak nih, karena masih ada waktu nggak? Oh boleh, silakan Mbak Yunita. Jadi ini ada Mirzana Musadat, dia yang bertanya, jadi bedanya Avana dengan website itu apa ya? Lalu kalau untuk Avana ini, apakah cukup bayar sekali atau ada biaya rutin nih, seperti hosting pada website? Nah, kalau di Avana ini, enaknya kita itu berbentuknya udah web store. Jadi dalam web store tersebut, selain kita bisa menginformasikan tentang usaha kita tuh seperti apa, seperti usaha identitinya, lalu untuk pembayaran cukup sekali aja, selama kurun waktu 1 tahun. Selama 1 tahun kita dampingin nih buat penjualannya, mulai dari kelola order, media promosi, media penjualan. Jadi cukup melalui satu jendela atau satu pintu aja, melalui Avana, Kak Rana. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yunita. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Iya. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi terakhir. Jadi sebenarnya kita sudah mendekati sesi akhir dari webinar siang ini nih. Cuman dari saya mau mengingatkan kembali bagaimana nih teman-teman untuk bergabung menjadi reseller di Haranko. Jadi teman-teman cukup mengunjungi link yang sudah tertera di layar ini, dan nanti teman-teman bisa baca tuh, di sana tuh ada syaratnya, ada bonusnya. Cuman saya kasih bocoran sedikit nih buat teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan penghasilan puluhan juta tiap bulanannya. Selain itu, teman-teman juga hanya membayar sebesar 200.000, nanti teman-teman akan mendapatkan voucher kembali 200.000 dan total bonus 5 juta. Itu nanti 5 juta ini ada benefitnya lagi teman-teman. Jadi 5 juta ini mengcover banner high quality yang seharga 500.000. Terus nanti teman-teman juga dapat pelatihan online shop, marketing, dan juga sales. Jadi ini memang complete package sih menurut saya teman-teman, yang teman-teman jangan sampai terlewatkan gitu. Jadi udah nggak usah pikir-pikir lagi, langsung aja simpen linknya. Tapi jangan cuma disimpan linknya teman-teman, langsung visit, langsung klik gitu. Nah kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa langsung kontak nomor dan email yang tertera di link reseller Haranko, atau enggak nanti di akhir acara kami tim Avana akan share juga kontak yang bisa dihubungi sama teman-teman gitu. Selain itu juga Avana juga ada penawaran namanya SCBD gitu. Jadi SCBD ini adalah social commerce bikin duit yang durasinya adalah mulai tanggal 2 Desember kemarin sampai tanggal 30 Desember. Nah, apa itu SCBD, teman-teman? Jadi nanti teman-teman bakal dapatin diskon 50% jalanin iklan di Facebook. Nah, diskon 10% juga bakal teman dapetin untuk paket langganan Avana. Terus nanti teman-teman juga ada lagi ngedapetin cashback sebesar 1,5 juta. Jadi buat teman-teman pengguna Avana yang setia. Nah, penasaran dan ingin tahu gimana syarat dan ketentuannya, teman-teman cukup langsung kunjungin website Avana di www.avana.id. Kita juga ada kuesioner untuk webinar kali ini. Jadi misalnya teman-teman ada kritik dan saran atau usulan kira-kira, untuk Avatalk bulan depan mungkin topiknya enaknya bahasnya ini nih, atau pembicaranya mungkin ini nih. Nanti bisa dimasukkan
ke link kuesioner yang sudah kita sharekan di layar ini. Gitu. Terakhir, info yang nggak kalah menarik juga, kita juga ada webinar di tanggal 29 Desember, teman-teman, di hari Selasa. Jadi nanti webinar ini akan membahas tentang bisnis dengan topik kuat potensi bisnis menggiurkan, sambut 2021. Kita ada 4 pembicara keren, teman-teman. Jadi 1 dari perwakilan komunitas, 1 perwakilan pelaku usaha, 1 ada seorang content creator, dan 1 perwakilan dari Avana Indonesia. Jadi teman-teman yang berminat untuk join, kita masih buka pendaftarannya, nanti bisa langsung saja mengunjungi link yang sudah tertera di layar, atau nanti kita akan share juga linknya melalui kolom chat, seperti itu. Nah, sepertinya kita sudah berada di akhir acara nih, teman-teman. Jadi saya Ronald Indrawan sebagai host untuk webinar kali ini berterima kasih kepada para pembicara, kepada Teh Anissa, dan juga Mbak Winseka atas waktunya, atas informasi yang sangat inspiring yang sudah dibagikan pada siang ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, mungkin teman-teman bisa menyalakan dulu kameranya. Jadi kita foto sebentar. Jadi biar kita abadikan momen kali ini melalui foto gitu. Mungkin bisa dinyalakan sebentar fotonya, teman-teman. Yuk, dirapiin dulu rambutnya. Ini kita lumayan peserta yang join nih, udah banyak sekali nih. Jadi kalau untuk kita foto ini momennya bagus sekali nih. Ayo teman-teman, udah nyalain belum nih kameranya? Harus pada malu kali ya, masih di kasur gitu hari Minggu. Ya. Masih leha-leha. Ya, leha-leha. Cuacanya mendukung nih. Ya, sepertinya ada beberapa yang sudah nyalain. Mana sih? Oke, saya mulai sekarang. 1, 2, 3. Oke, sudah keambil fotonya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah partisipasi. Mbak Anissa dan Mbak Cesa, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Mungkin sekali aja nih pertanyaan buat Mbak Cesa dan Teh Anissa. Gebrakan baru Haranko, apa ini? Kalau dan Mbak Cesa, mungkin karir dan impian yang belum terlaksana atau yang sedang diimpikan tapi rencana dilaksanakan ke depannya. Seperti apa ini? Mungkin dari Mbak Anissa dulu. Gebrakan 2021 untuk Hara&Co, pastinya Hara&Co bakal lebih fokus lagi untuk reseller, menyediakan produk-produk yang booming dan lagi hits banget kan pastinya, dengan harga yang bersaing, dengan banyak pilihan. Terus Hara&Co juga mau grand launching Hara&Co Studio. Jadi buat teman-teman yang punya produk atau mau photoshoot bisa tuh di Hara&Co Studio, dan Hara&Co juga buka tour and travel. Jadi mudah-mudahan 2021 kita udah kembali normal lagi, bisa pergi-pergi lagi, bisa liburan lagi, ya kan? Bisa ketemu keluarga yang jauh. Nah, kalian bisa juga bergabung di Hara&Co tour and travel. Terima kasih Mbak Anissa. Mbak Cesa, mungkin ada impian atau aspirasi karir yang mungkin belum pernah rencananya mau diaplikasikan, cuman nggak sempet nih, tapi mungkin di tahun depan ada waktunya gitu. Apa itu? Ya, mungkin lebih ke engage brand yang lebih banyak. Kita pengen menolong brand-brand yang lain yang ingin mencapai financial freedom, terus ingin mencapai yang namanya bisnis yang lebih growing gitu di tahun depan. Karena pada dasarnya kalau teman-teman ngeh di tahun ini tuh kita kayak cepet jalannya, tiba-tiba kemarin baru awal tahun, sekarang udah mau tutup tahun gitu ya. Beberapa hari lagi nih udah tahun 2021 gitu. Udah lihat banyak yang merit, udah lihat banyak yang melahirkan dan sebagainya. Jadi mungkin apa yang sudah terjadi di 2020 kalau belum ada kalau ada halangan untuk campaign, halangan untuk promosi, halangan untuk meeting lebih banyak dengan beberapa brand, harapannya sih bisa dilakukan lebih banyak gitu di tahun depan. Itu sih mungkin kita sama-sama berdoa ya, semoga tahun depan lebih baik, bisnis lancar, yang ada di sini yang udah punya bisnis semuanya lancar, proses untuk go to market-nya juga berjalan dengan lancar ya.
Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Teh Anissa dan Mbak Cesa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada webinar siang ini. Semoga sharing kita kali ini menginspirasi teman-teman nih untuk segera mulai usaha dan segera join reseller di Hara&Co. Dan linknya sudah tertera di kolom chat, langsung saja disimpan, langsung diklik. Jangan dipikir-pikir lagi nih teman-teman, karena ini untungnya wah besar sekali teman-teman. Gitu. Akhir kata, saya Ronald, izin pamit. Yang paling penting nih teman-teman tetap stay safe, jaga kesehatan, tetap terapkan 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Selalu jaga kesehatan. Selamat sore, terima kasih banyak teman-teman. Sekian. Bye. Bye, thank you Teh Nisa. Bye. Terima kasih semuanya. Ya.